Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu dosen dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berjumpa lagi pada mata kuliah Desain Pembelajaran. Kepada yang terhormat Ibu Umi Zulfa MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah ini dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Edlois Mutia Rahmah. Saya selaku moderator dan teman saya Rizka Amalia Lestari dan Rizka Putri Wardeni. Dan satu anggota kelompok kami yang bernama Herlina Pambayun tidak bisa datang karena ada halangan. Kemudian saya akan membacakan susunan kegiatan pada diskusi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Edlois Mutia Rahmah. Bab 1 pendahuluan. A. Identifikasi bab review. Judul buku, pengantar dan teknik evaluasi pembelajaran. Penulis Gito Supriyadi MPD. Penerbit Intimedia Press, Malang. Cetakan pertama November 2011. Tebal halaman 185 halaman. Buku pengantar dan teknik evaluasi pembelajaran karya Gito Supriyadi MPD merupakan edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini diterbitkan oleh Intimedia Press di Kota Malang. Pada chapter review kali ini, bab yang akan direview adalah bab 4 tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar yang berada di halaman 35. Pada bab ini membahas cukup lengkap materi tentang ciri-ciri tes hasil belajar yang baik, langkah-langkah penyusunan tes, bentuk-bentuk tes hasil belajar, dan teknik penyusunannya, serta teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Bab 2, ringkasan. A. Ciri-ciri tes hasil belajar yang baik. Sebelum membicarakan masalah teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar, sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu apa saja ciri-ciri hasil belajar yang baik. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu valid atau sahih atau tepat. Kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, sahih, absah. Jadi, kata validitas dapat diartikan dengan ketepatan, kebenaran, kesahihan, atau keabsahan. Tes dikatakan telah memiliki validitas apabila tes tersebut mengungkap atau mengukur sesuatu yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes tersebut. Jadi, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila hasil belajar tersebut sebagai alat pengukur keberhasilan belajar serta peserta didik dengan secara tepat dan benar, sahih atau absah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ciri khusus yang kedua yaitu reliable atau tetap. Kata reliabilitas sering diterjemahkan dengan keajegan atau stabil, atau kemantapan atau konsistensi. Suatu ujian dikatakan telah memiliki reliabilitas atau daya keajegan mengukur apabila skor-skor atau nilai-nilai yang diperoleh para peserta ujian adalah stabil, kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja ujian itu dilaksanakan, diperiksa, dan dinilai. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa prinsip reliabilitas akan menyangkut pertanyaan, seberapa jauhkah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali terhadap subjek atau kelompok subjek yang sama memberikan hasil-hasil yang relatif tidak mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu objektif. Pada tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai tes hasil belajar yang objektif apabila tes tersebut disusun dan dilaksanakan sesuai dengan apa adanya. Objektif di sini dilihat dari dua segi, yaitu segi isi dan segi penilaian. Dari segi isi atau materi, apa adanya diartikan bahwa materi tes tersebut adalah bersumber dari pelajaran yang telah diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Sedangkan dari segi penilaian,
Apa adanya diartikan dengan membuang jauh-jauh kemungkinan munculnya halo effect. Seperti jawaban soal dengan tulisan yang baik mendapat nilai lebih tinggi daripada jawaban soal yang tulisannya jelek, padahal jawabannya sama. Ciri yang keempat yaitu praktis. Bersifat praktis artinya tes hasil belajar dapat dilaksanakan dengan mudah karena bersifat sederhana dan lengkap. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka Putriwardani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Ida. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan tes. Semua tes dapat berjalan dengan semestinya apabila disusun menurut kaidah-kaidah penyusunan yang baik. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun tes adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan tes. Tes hasil belajar dapat dibuat bermacam-macam tujuan. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu tujuan utama dari tes hasil belajar. Pada umumnya, tes hasil belajar bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh siswa sudah menyerap isi bahan pengajaran yang disajikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengadakan analisis kurikulum dan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan. Isi bahan pengajaran yang disajikan senantiasa mengikuti kurikulum yang berlaku, karena tidak semua bahan dapat diambil sebagai dasar penulisan soal. Bahan harus dipilih dan dapat mewakili keseluruhan isi kurikulum. Yang ketiga, membuat tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi harus memuat tentang jumlah soal, pokok materi, aspek-aspek yang diukur, dan perimbangan antara bahan dan aspek yang diungkap. Yang keempat yaitu menuliskan butir-butir soal. Dalam menuliskan butir-butir soal harus didasarkan pada indikator-indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar harus bervariasi, sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Contohnya, untuk mengukur hasil belajar yang berupa keterampilan, tidak tepat kalau hanya menggunakan soal yang berbentuk esai tes, yang jawabannya hanya menguraikan dan bukan melakukan atau mempraktekkan sesuatu. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Rizka karena sudah memaparkan materi. Ya, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Rizka Amalia Lestari berupa bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Kepada Mbak Rizka, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Edelweiss yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu bentuk-bentuk tes hasil belajar dan teknik penyusunannya. Apabila ditinjau dari bentuk soal, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes hasil belajar, bentuk uraian, dan bentuk objektif. Untuk yang pertama yaitu tes hasil belajar bentuk uraian. Tes uraian atau ISA test atau dikenal dengan tes subjektif adalah jenis teks yang memiliki karakter 1. Tes berbentuk pertanyaan atau perintah yang jawabannya berupa paparan kalimat yang cukup panjang. 2. Bentuk pertanyaan atau perintah menuntut kepada testi untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. 3. Jumlah soal umumnya terbatas, antara 5 sampai 10 butir. Keempat, butir soal uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Tes uraian dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes uraian bentuk bebas atau terbuka dan tes uraian bentuk terbatas. Untuk tes uraian bentuk bebas atau terbuka,
Jawaban muncul dari testi sepenuhnya diserahkan kepada testi itu sendiri. Artinya, testi memiliki kebebasan dalam merumuskan, mengorganisasikan, dan menyajikan jawaban dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, tes uraian bentuk terbatas. Jawaban yang dikehendaki muncul dari testi adalah jawaban yang lebih terarah atau dibatasi. Petunjuk operasional dalam menyusun tes bentuk uraian. Yang pertama, dalam menyusun soal, diusahakan soal tersebut dapat mencakup ide-ide pokok dari materi yang telah diajarkan atau diperintahkan kepada peserta didik. Yang kedua, untuk menghindari kecurangan, misalnya mencontek, hendaknya diusahakan agar susunan kalimat soal dibuat berlainan dengan soal yang ada di buku. Yang ketiga, setelah butir-butir soal tes dibuat, hendaknya segera disusun dan dirumuskan secara tegas bagaimana atau seperti apa jawaban yang seharusnya. 4. Dalam menyusun soal uraian, pertanyaan atau perintah dibuat bervariasi. Yang kelima, kalimat soal hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan dalam memberikan jawaban. Dan yang terakhir, sebelum sampai pada butir-butir soal yang harus dijawab, hendaknya dikemukakan pedoman tentang cara mengerjakan butir-butir soal tersebut. Tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif juga dikenal dengan jawaban pendek atau short answer test. Jadi, kemungkinan jawaban telah dipasok oleh tester sebagai pengkonstruksi butir soal. Testi hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Pemeriksaan jawaban testing sepenuhnya dilakukan secara objektif oleh tester. Secara umum, ada beberapa tipe tes objektif. Yang pertama, butir soal tipe benar-salah atau true-false. Terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu menyatakan benar-salah, baik tidak baik, atau setuju tidak setuju. Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam menyusun soal benar-salah, yaitu 1. Sebaiknya tuliskan benar-salah di depan masing-masing pertanyaan. 2. Setiap soal harus mengukur hasil belajar yang penting dan bermakna, dan tidak menanyakan hal yang remeh. 3. Setiap soal harus menguji pemahaman, bukan hanya mengukur daya ingat. Hindari pertanyaan yang susunan kalimatnya persis seperti di buku. 4. Kunci jawaban harus benar. 5. Butir soal yang baik harus jelas jawabannya. Yang keenam, pertanyaan dalam soal harus dinyatakan secara jelas dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 7. Jumlah soal berkisar 10-20 butir. 8. Jumlah soal benar sebaiknya seimbang dengan jumlah soal yang jawabannya salah. 9. Urutan soal-soal yang jawabannya betul dan jawabannya salah hendaknya dibuat selang-seling, sehingga mencegah timbulnya permainan spekulasi di kelas. Yang kedua, ada butir soal tipe menjodohkan atau matching. Tes objektif menjodohkan disebut juga tes mencari pasangan, menyesuaikan, dan mencocokkan. Soal ditulis 2 kolom. Pertama, kolom pokok soal atau premis. Yang kedua, kolom jawaban. Tugas testi adalah menjodohkan pernyataan-pernyataan di bawah kolom premis dengan pernyataan-pernyataan di bawah kolom jawaban. Beberapa petunjuk pembuatan soal menjodohkan yaitu 1. Jumlah pertanyaan maksimal 8 dan jawaban maksimal 12. Ada pula yang mengatakan jumlah soal 10-15 pada kolom jawaban ditambah 20% jumlahnya. 2. Instruksi harus jelas. Apakah jawaban boleh digunakan lebih dari 1 atau tidak? Yang ketiga, jawaban harus bersifat homogen atau dari rumpun yang sama. 4. Beri judul yang baik pada kolom soal maupun jawaban. Yang kelima, hindari soal dari bentuk kalimat tidak sempurna. Dan yang keenam, buatlah soal dalam satu halaman yang sama.
Yang ketiga, ada butir soal tipe isian atau fill-in test. Tes objektif bentuk fill-in ini berbentuk cerita atau karangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal isian adalah: 1. Agar tes ini digunakan secara efektif, sebaiknya jawaban yang harus diisikan ditulis pada lembar jawaban atau pada tempat yang terpisah. Jadi, seyogianya jawaban yang diberikan testi jangan dituliskan di atas titik-titik yang sudah disediakan. 2. Ungkapan cerita yang dijadikan bahan tes hendaknya disusun secara singkat dan padat. 3. Diusahakan agar butir-butir soal yang diajukan dalam tes bentuk fill-in ini adalah butir-butir item yang mengungkap semua kompetensi yang lebih mendalam. 4. Ada butir soal tipe melengkapi atau completion test. Tes objektif bentuk completion ini sering dikenal dengan istilah tes melengkapi atau menyempurnakan, yaitu salah satu jenis tes objektif yang memiliki ciri-ciri: 1. Tes tersebut terdiri dari susunan kalimat yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan atau sudah dihapuskan. Yang kedua, bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik. Yang ketiga, titik-titik itu harus diisi atau dilengkapi oleh testi dengan jawaban yang sesuai. Yang kelima, ada butir soal tipe pilihan ganda atau multiple choice. Untuk butir soal pilihan ganda atau multiple choice atau butir soal pilihan majemuk atau ganda merupakan yang paling populer dalam kelompok butir soal objektif. Berikut ini beberapa prinsip konstruksi butir soal pilihan ganda, yaitu: 1. Saripati permasalahan harus ditempatkan pada pokok soal. 2. Hindari pengulangan kata-kata yang sama dalam pilihan. 3. Hindari rumusan kata yang berlebihan. 4. Kalau pokok soal merupakan pernyataan yang belum lengkap, kata atau kata-kata yang melengkapi harus diletakkan pada ujung pernyataan, bukan pada awal atau tengah-tengah kalimat. Yang kelima, susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Cara menyusun alternatif jawaban dibuat berderet dari atas ke bawah. Hindari penggunaan kata-kata teknis atau ilmiah atau istilah yang aneh atau mentereng. Yang ketujuh, semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagai jawaban yang benar. 8. Hindari membuat jawaban yang benar selalu ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah. 9. Hindari adanya petunjuk atau indikator pada jawaban yang benar. 10. Hindari menggunakan pilihan yang berbunyi semua yang di atas benar atau tidak satupun yang di atas benar. 11. Pokok soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak tentu, misalnya kebanyakan, seringkali, atau kadang-kadang. Untuk contoh soal setiap butir tipe soal bisa dilihat di file yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Rizka Amalia Lestari yang sudah membacakan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka Putri Wardani tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Untuk Mbak Rizka, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah mempersilahkan waktunya untuk saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu tentang teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Dalam praktik, pelaksanaan tes hasil belajar dapat diselenggarakan secara tertulis, dengan lisan dan dengan tes perbuatan. Yang pertama, teknik pelaksanaan tes tertulis. Dalam pelaksanaan tes tertulis, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: A. Dalam mengerjakan soal tes, para peserta mendapat ketenangan. Ruang tempat berlangsungnya tes dipilihkan yang jauh dari keramaian
kebisingan, dan lalu lalang orang. Yang B. Ruangan tes yang cukup longgar. Yang C. Ruang tes memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Yang D. Jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alas tempat menulis, maka sebelum tes dilaksanakan, hendaknya sudah disiapkan alat berupa alat tulis yang terbuat dari triplex, hardboard, atau bahan lain, sehingga tes tidak harus menuliskan jawaban soal tes yang diletakkan di atas paha sebagai tulisnya. Yang E. Agar testi dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar soal-soal tes diletakkan secara terbalik sehingga tidak memungkinkan bagi testi untuk membaca dan mengerjakan soal lebih awal daripada teman-temannya. Dalam hal ini, testi harus diberitahu bahwa mereka baru boleh memulai mengerjakan soal tes setelah tanda waktu mulai bekerja diberikan. F. Dalam mengawasi jalannya tes, pengawas hendaknya berlaku wajar. Artinya, jangan terlalu banyak bergerak, terlalu sering berjalan-jalan dalam ruangan tes, sehingga mengganggu konsentrasi testing. Yang G. Sebelum berlangsungnya tes, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada testi yang berbuat curang. Yang H. Sebuah bukti mengikuti tes harus disiapkan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh seluruh peserta tes. Dalam mengedarkan daftar hadir tes itu, hendaknya diusahakan agar tidak mengganggu ketenangan jalannya tes. Yang I. Jika waktu yang ditentukan telah habis, hendaknya secepatnya meninggalkan ruangan tes. Tester atau pengawas tes hendaknya segera mengumpulkan lembar-lembar pekerjaan jawaban tes seraya meneliti apakah jumlah lembar jawaban tes itu sudah sesuai dengan jumlah testi yang tercantum dalam daftar hadir tes. Yang C. Pada berita pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap berapa orang testi yang hadir dan siapa yang tidak hadir dengan menuliskan identitasnya. Dan perlu dicatat pula kejadian-kejadian yang terjadi pada saat tes berlangsung. Yang kedua, teknik pelaksanaan tes lisan. Beberapa petunjuk praktis berikut ini kiranya dapat digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan tes lisan. Yang A. Sebelum melakukan tes lisan, seharusnya tester sudah melakukan inventarisasi sebagai jenis soal yang akan diajukan kepada testi dalam tes lisan. Yang B. Setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan harus disiapkan juga pedoman atau ancar-ancar jawaban betulnya. Hal ini dimaksudkan agar tester di samping mempunyai kriteria yang pasti dalam memberikan skor atau nilai kepada testi atas jawaban yang mereka berikan dalam tes lisan tersebut, juga tidak akan terpukau atau terkecoh dengan jawaban panjang atau berbelit-belit yang diberikan oleh testi. Yang C. Jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh testi menjalani tes lisan. Jadi, skor atau nilai hasil tes lisan harus sudah dapat ditentukan di saat masing-masing testi selesai tes. Hal ini dimaksudkan agar pemberian skor atau nilai hasil tes lisan yang diberikan kepada testi tidak dipengaruhi oleh jawaban yang diberikan oleh testi yang lain. Yang D. Tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi atau berdebat antara tester dan testi. Yang E. Tes yang dilaksanakan secara lisan. Tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat, atau kode-kode tertentu yang sifatnya menolong testi tertentu alasan kasihan atau karena tester menaruh rasa simpati kepada testi yang ada dihadapinya itu.
Menguji pada hakikatnya adalah mengukur dan bukan membimbing. Yang F, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tes lisan itu jangan sampai menimbulkan rasa takut, gugup, atau panik di kalangan testi. Karena itu, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada testi, tester harus menggunakan kata-kata yang halus, bersifat sabar, dan tidak emosional. Yang G, sebaiknya tester mempunyai pedoman atau ancar-ancar yang pasti, berapa lama atau berapa waktu yang disediakan bagi tiap-tiap peserta tes dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tes lisan tersebut. Harus diusahakan terciptanya keseimbangan alokasi waktu antara testi yang satu dengan testi yang lain. Yang H, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi, dalam arti bahwa sekalipun inti persoalan yang ditanyakan itu sama, namun cara pengajuan pertanyaannya dibuat berlainan atau beragam. Yang I, diusahakan dalam pelaksanaan tes lisan itu berlangsung secara individual satu demi satu. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi mental testi yang lain. Yang ketiga yaitu pelaksanaan tes perbuatan. Tes perbuatan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan psikomotorik, di mana penilaiannya dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh testi setelah melaksanakan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tes perbuatan itu, ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu yang A, tester harus mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh testi dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Yang B, agar dapat dicapai kadar objektivitas setinggi mungkin, hendaknya tester jangan berbicara atau berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi testi yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Yang C, dalam mengamati testi yang sedang melaksanakan tugas itu, hendaknya tester telah menyiapkan instrumen berupa lembar penilaian yang di dalamnya telah ditentukan hal-hal apa saja yang harus diamati dan diberikan penilaian. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Rizka Putriwardhani yang telah memaparkan materi presentasi selanjutnya. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Rizka Amalia Lestari berupa bab 3, yaitu berisi inti review. Kepada Mbak Rizka Amalia Lestari, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang inti review. Pada bab 3 yaitu inti review ini menjelaskan tentang analisis kritis, yang kedua kelebihan buku, yang ketiga kekurangan buku. Yang pertama analisis kritis. Analisis kritis di sini menyampaikan karakteristik evaluasi pembelajaran, langkah-langkah penyusunan evaluasi pembelajaran, bentuk-bentuk soal, dan teknik penyusunannya. Yang keempat, teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Untuk karakteristik evaluasi pembelajaran terdiri dari 1. Evaluasi bersifat valid atau memiliki validitas. Yang kedua, evaluasi bersifat reliabilitas atau reliable atau tetap. Yang ketiga, evaluasi bersifat objektif. Dan yang terakhir, evaluasi bersifat praktis. Untuk yang kedua yaitu langkah-langkah penyusunan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan evaluasi. 1. Menentukan tujuan evaluasi. 2. Mengadakan analisis kurikulum dan batasan terhadap bahan yang dievaluasikan. 3. Membuat tabel spesifikasi yang memuat jumlah soal, pokok materi, aspek-aspek yang diukur, dan perincian
penyeimbangan antara bahan dan aspek yang diungkapkan. 4. Menuliskan butir-butir soal evaluasi didasarkan pada indikator-indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, bentuk soal yang dikeluarkan dalam evaluasi harus dibuat bervariasi. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk tes hasil belajar atau evaluasi pembelajaran dan teknik penyusunannya. Yang pertama, ada tes hasil belajar bentuk uraian dan tes hasil belajar bentuk objektif. Dalam tes hasil belajar bentuk objektif terbagi menjadi beberapa tipe soal. Yang pertama, butir soal tipe benar salah atau true false. Yang kedua, butir soal tipe menjodohkan atau matching. Yang ketiga, butir soal tipe isian atau fill in test. Yang keempat, butir soal tipe melengkapi atau completion. Yang kelima, butir soal tipe pilihan ganda atau multiple choice. Untuk yang terakhir ada teknik pelaksanaan tes hasil belajar. Dalam teknik pelaksanaan tes hasil belajar ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, teknik pelaksanaan tes tertulis. Yang kedua, teknik pelaksanaan tes lisan. Dan yang terakhir, teknik pelaksanaan tes perbuatan. Lalu ada kelebihan buku. Dalam buku pengantar teknik evaluasi pembelajaran karya Gito Supriyadi MPD, materi yang disampaikan cukup lengkap, sehingga pembaca dapat menekuni dan mempelajari prosedur pembuatan evaluasi pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ada kekurangan buku. Dalam buku pengantar teknik evaluasi pembelajaran karya Gito Supriyadi MPD memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, 1. Covernya kurang menarik. Yang kedua, terlalu banyak pengulangan dan pemborosan kalimat. Yang ketiga, terdapat beberapa kata yang sulit dipahami. Yang keempat, ada beberapa materi yang sebaiknya disajikan dalam bentuk numbering, tetapi dalam buku ini disajikan dalam bentuk paragraf, sehingga membuat pembaca mudah bosan. Sekian inti review yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Rizka Amalia Lestari yang sudah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu bab 4 kesimpulan. A. Evaluasi bab review. Pada buku pengantar dan teknik evaluasi pembelajaran ini memiliki cover yang kurang menarik. Padahal cover merupakan bagian utama untuk menarik perhatian para pembaca. Selain dari isi buku, seringkali pembaca juga memperhatikan cover buku terlebih dahulu. Pada bab yang kami bahas tentang teknik penyusunan dan pelaksanaan tes hasil belajar, terdapat beberapa kalimat yang mana sulit untuk dipahami oleh para pembaca. Sebaiknya dalam menulis buku, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. B. Pemahaman review. Dalam pembuatan evaluasi pembelajaran diperlukan keterampilan yang baik dan kreatif. Jadi, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila hasil belajar tersebut sebagai alat pengukur keberhasilan belajar peserta didik dengan cara tepat, benar, sahih atau absah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Pada tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai tes hasil belajar yang objektif apabila tes tersebut disusun dan dilaksanakan sesuai dengan apa adanya. Dari segi isi atau materi, apa adanya diartikan bahwa materi tes tersebut adalah bersumber dari pelajaran yang telah diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Bersifat praktis, artinya tes hasil belajar dapat dilaksanakan dengan mudah. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu tujuan utama dari tes hasil belajar. Pada umumnya, tes hasil belajar bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh siswa sudah menyerap isi bahan pengajaran yang disajikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.
Karena tidak semua bahan dapat diambil sebagai dasar penulisan soal. Bahan harus dipilih dan dapat mewakili keseluruhan isi kurikulum. Dalam menuliskan butir-butir soal harus didasarkan pada indikator-indikator atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar juga harus bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.